Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan program khusus pelantikan Kabinet Merah Putih bersama saya Putri Windasari. Pemirsa, hari ini rencananya Presiden Prabowo Subianto akan melantik 199 orang, maksud kami, yang akan dilantik menjadi menteri dan juga wakil menteri. Di mana pelantikan menteri ini nantinya akan diagendakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan di siang hari nanti Prabowo Subianto akan melantik wakil menteri dan juga kepala lembaga. Dan informasi mengenai susunan kabinet ini sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi malam, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah mengumumkan nama-nama. Ada 109 nama yang kemudian mengisi jabatan menteri dan wakil menteri koordinator, kemudian menteri dan kepala badan teknis beserta wakilnya, dan juga kementerian atau lembaga yang tidak di bawah koordinasi Menko. Nah, pukul 10 nanti rencananya akan dilantik para menteri, dan seperti apa persiapan di Istana Negara Jakarta, sudah ada rekan kami Fada Indi yang akan mengabarkan langsung dari Istana Negara. Indi, bagaimana persiapan di sana dan siapa saja yang sudah hadir calon menteri yang akan dilantik pada pukul 10 ini? Ya, para calon menteri sudah banyak sekali nih yang mulai hadir berdatangan ke Istana Negara Jakarta, Putri dan juga pemirsa, karena memang jika sesuai dengan jadwal pelantikan ini akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau sekitar kurang lebihnya ini 30 menit lagi berlangsung pelantikannya di Istana Negara Jakarta. Nah, memang sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa Presiden Prabowo Subianto ini malam tadi sudah melakukan pengumuman siapa-siapa saja nama-nama sosok-sosok yang akan membantunya dalam tingkat sebagai menteri dari sejumlah kementerian dan juga wakil-wakil menteri. Nah, total ini memang ada 48 kementerian di kabinet yang diberi nama ini adalah Kabinet Merah Putih. Tentunya pada hari ini kita akan menyaksikan langsung bagaimana ini kelahiran ya resmi Kabinet Merah Putih dari Presiden dan juga Wakil Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Untuk pagi hari ini, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat adalah dijadwalkan pelantikan untuk para menteri. Kemudian nanti informasinya pada sore hari ini akan dilantik para wakil menteri, tepatnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di mana untuk lokasinya sendiri ini masih sama, yakni di Istana Negara Jakarta. Sementara untuk pelantikan lainnya, yakni selain menteri dan juga wakil menteri yang nantinya akan membantu Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan, tentunya ada sejumlah kepala badan. Ini informasinya memang ada 5 kepala badan yang nantinya juga akan dilantik tepatnya ini pada esok hari. Dan untuk dari Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, ini sebagai informasi yang sudah diumumkan malam tadi oleh Prabowo Subianto sendiri, yakni diumumkan di Istana Merdeka Jakarta. Ini memang ada di antaranya ada 48 kementerian beserta 5 kepala badan, di mana dari 48 kementerian itu 7 di antaranya merupakan kementerian koordinator atau Kemenko. Yakni dari 7 kementerian koordinator itu diantaranya ada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang nanti akan dijabat oleh menterinya yakni Budi Gunawan. Kemudian ada Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan juga Pemasyarakatan yang akan dijabat oleh menterinya ialah Yusril Iza Mahendra. Kemudian juga ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang akan dijabat ini oleh Menteri Erlangga Hartarto. Ada juga Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang akan dijabat oleh AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga ada Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang akan dijabat oleh Zulkifli Hasan, dan juga ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dijabat oleh Pratikno. Kemudian yang ketujuh ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang akan dijabat oleh Muhaimin Iskandar. Nah, untuk suasana sendiri kali ini di halaman atau di depan dari Istana Negara Jakarta, memang sejumlah menteri sudah mulai berdatangan sejak tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Para calon menteri ini hadir biasanya tidak sendiri, ada juga ditemani oleh sejumlah keluarga atau pihak-pihak ini yang mendampingi. Putri, sementara itu yang bisa kami sampaikan, kembali ke dari studio. Baik, Indi, apakah ada
hal menarik mungkin ya, mungkin ada dekorasi khusus begitu karena kita tahu ya kemarin pun juga dekorasinya luar biasa pada saat Presiden Prabowo Subianto kemudian dilantik begitu Kak. Apakah ada yang berbeda hari ini atau mungkin masih sama seperti kemarin? Ya, untuk dekorasi sendiri kami memang belum melihat secara pasti karena awak media ini baru bisa diajak masuk ke dalam Istana Negara ini baru beberapa saat yang lalu, di mana rekan kami, reporter TV One yang lainnya ini sudah mulai masuk ke bagian dalam. Nanti kami akan update lagi kepada Anda, Putri. Namun dari luar saja memang ada yang berbeda ini karena di bagian depan tempat kami mengabarkan saat ini terlihat ada tenda yang cukup besar didirikan bernuansa merah dan juga putih, di mana informasinya tenda tersebut ini digunakan sebagai holding atau tempat dari keluarga para calon menteri ini menunggu ketika ini mereka tidak bisa ikut ke dalam Istana Negara untuk mengikuti atau melihat secara langsung jalannya pelantikan para menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun kami juga melihat di tenda holding ini memang disediakan sejumlah televisi dengan ukuran yang cukup besar begitu, dan jumlahnya ini ada beberapa sehingga pihak-pihak yang menunggu atau berada di holding room tersebut, di tenda holding room itu bisa tentunya nanti akan menyaksikan secara langsung jalannya pelantikan menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran yang rencananya akan mulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu Putri. Baik, terima kasih Fahada Indi mengabarkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Kita juga tidak sabar menunggu pukul 10 nanti di mana Presiden Prabowo Subianto akan melantik 109 menteri, di mana nanti dibagi ya, pada pagi hari adalah menteri, kemudian di siang hari atau sore hari nanti adalah pelantikan wakil menteri. Nah, pastinya ini hal yang bersemangat lah ya. Kita harus menyemangati dan juga bersemangat menyambut Kabinet Merah Putih ini karena disinilah kemudian Prabowo Subianto akan memulai kerjanya bersama dengan para pembantunya, ya ini para Kabinet Merah Putih. Dan untuk membahas apa saja mungkin yang kemudian menjadi kejutan dan juga tantangan di Kabinet Merah Putih ke depan, kita akan bahas bersama dengan narasumber saya. Sudah ada Mas Kennedy Muslim, peneliti utama Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi Mas Kennedy. Pagi Putri. Baik, Mas, ada 109 nama Mas. Ini cukup besar ya kalau kita lihat ya. Kalau kita ingat-ingat lagi, mungkin Presiden Prabowo Subianto selalu menggaungkan keberlanjutan. Itu terbukti juga dengan adanya 16 menteri lama yang kemudian masih terus lanjut begitu bekerja untuk pemerintahan ini. Nah, apakah kemudian dengan gemuknya, dengan besarnya Kabinet Merah Putih ini kemudian bisa memang mewujudkan keberlanjutan tadi program-program sebelumnya? Ya, Putri, memang kalau kita melihat komposisi dari kabinet ini, memang narasi yang muncul itu adalah keberlanjutan dan juga persatuan gitu ya. Pak Prabowo sendiri dalam pidatonya kemarin kan mengatakan belajar dari pengalaman Pak Jokowi yang sudah mengalahkan dia 2 kali, kemudian mengajak untuk bergabung. Ia pun juga melanjutkan tradisi tersebut, mengajak bergabung baik itu pihak-pihak yang sudah membantunya memenangkan Pilpres kemarin maupun dari pihak-pihak yang mungkin pihak lawan yang kalah gitu, sudah diajak oleh Pak Prabowo gitu. Tapi memang ada catatan kritis ya terkait dengan politik akomodasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini kan membuat postur dari kabinet ke depan ini menjadi semakin gemuk gitu ya, maksudnya dari 34 kementerian terakhir kalau tidak salah ada 48 kementerian gitu. Dan ini memang akan berimplikasi terhadap sinergi dan juga bagaimana nanti koordinasi antar lembaga ke depan gitu loh. Karena kita tahu salah satu masalah struktural di kinerja kementerian itu adalah terkait dengan koordinasi dan juga ego sektoral dari masing-masing kementerian. Bagaimana ini bisa disinergikan, ini bakal menjadi tantangan dari Presiden Prabowo. Jadi bukannya makin banyak, makin cepat gitu kinerja gaspol gitu pemerintahan, ya, atau justru memang jadi terhambat karena birokrasinya akan jadi lebih rumit? Ada hal yang positif dan juga ada hal yang patut kita masih bisa kritisi gitu ya. Hal yang positif adalah beberapa menteri, mungkin ada lebih dari 10 menteri itu mempertahankan posisinya di kabinet gitu loh, dan di posisi yang sama gitu. Itu membuat tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi dan bisa langsung gaspol menjalankan program-program yang sudah direncanakan. Tapi juga jangan lupa ada kementerian-kementerian baru yang dipecah maupun mungkin ada
pemisahan dari kementerian, satu kementerian menjadi dua Ada kementerian. badan baru, Dan gitu ada ya. badan baru dan juga ada posisi-posisi baru terutama di posisi wakil menteri yang menjadi semakin gemuk ya, sampai kalau di total menjadi 106 menteri dan wakil menteri. 109 menteri 109 bahkan dan gitu. wakil menteri. Dan itu ya tentu menghadirkan tantangan tersendiri, apalagi Pak Prabowo punya target yang ambisius ya, maksudnya untuk pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian program-program yang sudah dijanjikan seperti makan siang gratis yang membutuhkan koordinasi dari beberapa kementerian nanti ke depan. Tentu itu menjadi tantangan bagaimana trade off antara political accommodation yang menjamin stabilitas politik dengan efektivitas pemerintahan. Itu yang menjadi trade off dan bagaimana Pak Prabowo menjaga keseimbangan antara dua hal ini. Jangan sampai stabilitas politiknya terjaga, tapi Ya, justru efektivitas bisa menurun kinerjanya gitu. justru tidak. Tapi gini, oke, terkesan seperti akomodatif lah ya, kayak politik balas budi begitu ya mungkin ya. Tapi bagaimana kemudian harusnya pemerintahan ini meyakinkan publik bahwa itu hanya sebuah pandangan yang sebetulnya walaupun mungkin akomodatif, tapi tetap kok bisa kerja nih kabinet Ya, saya. Gitu. seperti yang tadi saya katakan, ini memang merupakan kabinet yang mengedepankan keberlanjutan ya, maksudnya. Jadi memang banyak menteri yang stay di pos kementeriannya saat ini, terutama di Kementerian Ekonomi dan Keuangan kita masih melihat banyak wajah-wajah muka lama yang menteri di era pemerintahan Jokowi, dan itu menurut saya hal yang positif kalau kita melihat dari aspek mereka bisa langsung bekerja tanpa proses adaptasi tersebut. Betul. Gitu loh. Tapi kan kita harus beri catatan juga terkait dengan koordinasi ke depan dengan kementerian baru, badan baru, dan juga orang-orang baru yang menjadi wakil menteri. Bagaimana nomenklatur ini biasanya butuh waktu 1 sampai 2 tahun untuk bisa berjalan dengan baik gitu loh. Makanya mungkin kemudian Pak Prabowo ini membuat pembekalan begitu. Nanti juga kan akan ada pembekalan lanjutan di Akademi Militer. Apakah mungkin itu juga salah satu strategi Pak Prabowo biar solid nih kabinetnya. Kemudian juga mungkin ada indikasi juga nggak agar kemudian kabinet ini nggak terkesan bongkar pasang karena sudah dibekali sedemikian rupa oleh Pak Prabowo. Ya, kita tetap bagaimanapun juga harus optimis dan juga memberikan benefit of the doubt lah ya terhadap Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan kabinetnya ke depan, bagaimana mereka bisa menjalankan program-program yang sudah direncanakan selama 6 bulan terakhir ini kan kita melihat ada bongkar pasang kabinet oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi juga mengakomodasi orang-orangnya Pak Prabowo gitu, sehingga ketika proses transisi bisa berjalan mulus dan kita melihat memang bongkar pasang yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 6 bulan terakhir ini terkait dengan menteri-menteri itu dan juga menteri-menterinya berlanjut gitu di Pak Prabowo gitu. Jadi ini memang sudah transisi yang disiapkan agar bisa berjalan mulus dan ya kita harus kasih benefit of the doubt terhadap kabinet ke depan, bagaimana mereka bisa bekerja secara maksimal, secara efektif dan efisien di tengah tantangan global, baik tantangan geopolitik maupun tantangan ekonomi global gitu ya, masih ke depan gitu yang masih tidak menentu gitu. Memang kita tahu Bu Sri Mulyani akan tetap di posnya sebagai Menteri Keuangan dan ini dipandang banyak orang menghadirkan sentimen positif bagi dunia internasional. Itu merupakan salah satu hal yang mungkin perkembangan yang cukup positif gitu. Oke, menarik. Nanti kita juga akan bahas ya satu persatu. Kemudian target ambisius yang tadi disampaikan Mas Kennedy di mana pertumbuhan ekonomi kita akan 8%. Padahal kita tahu selama mungkin periode sebelumnya Bu Sri hanya bisa mempertahankan atau stabil lah gitu di angka 5%. Apakah kemudian akan terwujud di 8%? Nanti kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di program khusus Pelantikan Kabinet Merah Putih.